Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Makruhatul wudu'i, hal-hal yang dimakruhkan di saat berwudu. Kemarin dibahas hal-hal yang disunnahkan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas hal yang dimakruhkan. Dalam masalah hukum terkait dengan sunnah dan makruh, kalau sunnah itu berarti bila mana dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, yang makruh ini sesuatu yang kalau ditinggalkan ini akan berpahala dan kalau dilakukan tidak menimbulkan dosa. Ya. Jadi kalau ditinggalkan dia membuahkan imbalan pahala, tapi kalau dikerjakan ya nggak ada masalah. Gitu. Yang pertama, ya, yang terkait dengan makruh ketika kita berwudu adalah al-israfu fi sobil ma'i bi ayyasta'mila minhu fawqal hajati syar'iyyati. Yang pertama adalah berlebihan dalam penggunaan air. Di mana batasan berlebihan tersebut? Nah, di sini Prof. Wahba Az-Zuhaili mengatakan bi ayyasta'mala minhu fawqal hajati syar'iyyati, yaitu menggunakan air ya melebihi kebutuhan menurut syar'i. Ya. Jadi kalau menurut syar'i umpamanya sejumlah air dengan volume tertentu itu cukup buat berwudu sekaligus dengan yang fardu, yang rukun dan yang sunnah, maka itu sudah cukup ya. Umpamanya kita ini kan untuk basuhan-basuhan atau sapuan atau usapan itu kan sunnahnya 3 kali ya. Nah, kalau sebatas membasuh 3 kali, air dalam volume tertentu sudah cukup, ya itu sudah ya. Kalau kemudian kita menggunakan lebih daripada itu, berarti hukumnya adalah makruh. Ya. Jadi di sini walaupun kalau kita lihat makruh itu tidak punya dampak dalam masalah dosa, tapi dia mungkin lebih banyak pada masalah etika. Ya, jadi etika, adab kita, walaupun dia merupakan satu amal ibadah, ya, tapi karena ibadah itu perlu pada etika, pada akhlak, maka meninggalkan sesuatu yang makruh ini tentunya menjadi hal yang juga penting ya, bukan tidak penting. Wa hadza idza kana al-ma'u mubahan aw mamlukan lil mutawaddi'i. Hukum makruh tersebut menggunakan air berlebihan ini kalau status airnya air yang mubah. Artinya memang air tersebut milik orang yang berwudu. Umpamanya dia berwudu di rumah gitu. Ini kan air yang ada di rumah milik dia. Nah, ketika dia berwudu berlebihan ya, maka itu makruh. Tapi fa in kana mauqufan 'alal wudu'i minhu kal ma'il mu'addil wudu'i fil masajid fal isra'u fihi haramun. Kalau air yang digunakan itu adalah air yang diwakafkan ya, seperti contoh air yang di masjid atau air yang di mushola umpamanya. Nah, kemudian ada orang berwudu di masjid menggunakan air masjid, wudunya itu berlebihan ya. Nah, ini hukumnya bukan lagi makruh tapi haram. Dosa, gitu ya. Kenapa? Karena air yang ada di masjid ini air wakaf, bukan air pribadi.
Ya, ini air milik Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak ada kepemilikan manusia di sini. Maka bila menggunakan air masjid berlebihan dalam berwudu, ini hukumnya haram, ya. Nah, makanya terkait dengan air masjid ini juga nggak boleh sembarangan, ya. Jadi ketika ada umpamanya dalam kondisi normal, tidak darurat, umpamanya ada tetangga masjid gitu ya, ambil air di sini. Ya, ambil air di masjid untuk kebutuhan pribadinya, itu haram. Ya. Itu haram. Buat masak umpamanya, ya, untuk mandi di rumahnya. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena ini air wakaf. Wakaf untuk apa? Wakaf untuk kebutuhan masjid, ya. Wudu, istinja dan sebagainya, ya. Mandi bagi yang memang dia butuh untuk itu gitu kan ya. Itu. Tapi kalau untuk keseharian ya menggunakan air masjid atau musola yang diwakafkan itu haram hukumnya. Ya. Kadang-kadang orang jarang yang paham ini tetangga masjid gitu ya. Kalau di kampung nih, di kampung-kampung begitu tuh, ya itu enak aja gitu. Ambil air masjid buat apa namanya nyuci motor gitu ya. Padahal itu bukan haknya. Gitu. Wa dalilul karahati ma akhraja Ibnu Majah wa ghairuhu an Abdullah bin Amr bin al-As. Dalil tentang makruhnya menggunakan air dalam berwudu secara berlebihan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah SAW marra bi Sa'din. Rasul pernah ya lewat gitu ya, marra bi Sa'din, lewat di dekat Sa'ad. Wa huwa yatawaddau, dan Sa'ad itu sedang berwudu. Faqala, maka Nabi kemudian bersabda, ma hadzal sarab? Kenapa kok berlebihan? Ya. Anda itu pakai air kok berlebihan? Gitu. Faqala, lalu Sa'ad menjawab, afil wudu'i israfun? Apakah dalam berwudu juga ada berlebihan, ada israf? Faqala, Nabi menjawab, na'am, wa in kunta ala nahrin jarin. Sekalipun Anda itu berwudu dengan air sungai yang mengalir. Nah, di sini kan sekaligus mengindikasikan bahwa ajaran agama kita ini sangat mengutamakan kelestarian lingkungan. Nabi mengatakan walaupun Anda itu wudunya di air sungai yang mengalir, air sungai kan banyak gitu. Artinya kalaupun umpamanya orang wudu berlebihan kan nggak berpengaruh gitu ya. Tapi Nabi tetap mengatakan bahwa itu adalah israf. Itu berlebihan. Walaupun kamu itu, kata Nabi pada saat, walaupun kamu itu berwudu ya dengan menggunakan air sungai yang mengalir. Ya, jadi ini satu isyarat buat kita begitu. Ya. Kalau di sungai aja makruh, apalagi menggunakan air masjid gitu ya, yang menggunakan keran seperti itu. Kemudian yang termasuk israf, yang termasuk berlebihan az-ziyadatu anis ala thalathi fil ghusalat. Itu membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali. Itu udah israf namanya. Ya, udah israf. Basuh muka kan sunnahnya itu yang pertama yang fardu, yang kedua ketiga sunnah. Nah, dia basuh lagi yang keempat, itu udah israf. Ya, udah makruh itu hukumnya. Ya. Nah, ini termasuk dalam mengusap kepala ya. Walaupun memang di sini kalau imam yang lain mengusap kepala cuma sekali. Ya, Imam Malik sekali, Imam Hanafi sekali, Imam Ahmad bin Hanbal sekali. Ya, tapi Imam Syafi'i tetap mensunahkan mengusap kepala itu 3 kali. Ya, jadi kalau umpamanya orang yang bermadhab Hanafi dia menggunakan air untuk mengusap kepala lebih dari 1 kali, itu udah israf. Ya, tapi kalau di madhab Syafi'i belum. Kenapa? Karena madhab Syafi'i tetap ya menyamakan terkait dengan mengusap kepala ya sebagai rukun dari wudu.
itu sunnahnya tetap 3 kali, sama dengan yang lain. Tapi yang lain mengatakan, oh enggak, itu cuma 1 kali, hanya 1 kali. Maka kalau lebih daripada 1 kali, yang lain sudah maka itu adalah israf. Ya. Itu yang pertama. Ya. Termasuk juga ketika kita menjaga jangan sampai israf, ini Prof. Wahbah mengatakan wa kadza yukrahu tanzihan at-taqtiru bija'lil ghusli mithlal mashi. Termasuk yang juga makruh hukumnya adalah menggunakan air terlalu hemat. Taktir, ya, terlalu hemat. Bagaimana bentuk gambaran terlalu hemat ilustrasinya? Bija'lil ghusli mithal mashi. Dia membasuh anggota tubuh yang mesti dibasuh tapi seperti mengusap. Ya, seperti mengusap. Jadi ambil air itu. Ini makruh ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi keharusan yang namanya basuhan. Ya, kemarin udah kita bahas yang namanya basuhan itu adalah sesuatu yang ketika air ditaruh di situ di anggota tubuh itu menetes minimal 2 tetesan kan begitu. Nah kalau dia hanya mengusap al-masah gitu, padahal itu basuhan, maka itu dikatakan makruh. Kenapa? Terlalu berhemat, at-taktir, terlalu berhemat. Ya, kenapa katanya? Li'anna sunnata isbagul wudu. Ya, karena menyempurnakan ya wudu itu adalah hukumnya sunnah ya, sementara taktir menghemat terlalu sedikit penggunaan air itu menjadi meniadakan ya kesunahan untuk menyempurnakan wudu. Itu yang pertama ya, yang pertama yang makruh dilakukan ketika berwudu adalah terlalu berlebihan dalam menggunakan air ya. Makanya sekarang kan ada keran yang ngatur gitu ya, hanya berapa detik gitu dia berhenti gitu kan ya, sehingga terbatas atau dibatasi itu. Ya, ada keran yang pakai sensor, ya, pakai sensor. Kalau anggota wudhunya didekatkan, air baru ngalir, ya. Setelah itu berhenti. Nah ini kan namanya upaya-upaya untuk menghindari hukum kemakruhan ketika menggunakan air secara berlebihan. Mungkin kalau di kita ya kelihatannya gak ada masalah gitu kan ya. Karena air banyak gitu. Kalau di Timur Tengah air sedikit gitu kan ya. Tapi dengan penegasan Nabi bahwa walaupun engkau berwudu di atau sungai yang mengalir, tetap yang namanya israf itu adalah makruh ya. Oke, tsaniyan yang kedua, latmul wajhi au ghairihi bil ma'i. Jadi menyemprotkan air ke wajah atau anggota wudu lainnya dengan anggota wudu lainnya, ya. Jadi disemprotkan gitu, ya, disemprotkan, bukannya mengguyur tapi menyemprot. Nah itu hukumnya makruh, ya. Itu. Kenapa? Ini kurang adab. Lagi tinjauan ini masalah adab etika, gitu ya. Orang wudu kemudian menggunakan semprotan. Kenapa? Nanti airnya itu akan menciprat kemana-mana, ya. Jadi menciprat pakaian segala macam. Itu kan sebetulnya lebih kepada etika, ya. Etika nggak sopan gitu ya. Kalau wudu semacam itu. Gitu. Kemudian salisan yang ketiga, at-takallumu bikalamin nas. Berbicara dengan bahasa manusia yang ngobrol gitu ya. Jadi sambil wudu kemudian sambil ngobrol. Nah ini hukumnya makruh ya. Kenapa? Karena dalam wudu tersebut ada bagian-bagian yang memang para ulama mengajarkan untuk dibaca doanya. Nih kalau sekarang kita kurang afik nih. Ya, kalau yang afik itu saya pernah lihat ada satu tempat gitu ya, yang memang terpisah nih antara toilet dengan tempat wudhu. Nah itu digantung tuh. Jadi doa-doa wudhu itu digantung.
Sehingga orang bisa baca sambil wudhu, ketika membasuh tangan bacanya apa, ketika membasuh muka bacanya apa. Ya, ini kan semua unsurnya doa. Ya, jadi ada doa ketika mau berkumur, doa ketika istinsyak, doa ketika membasuh kedua tangan, doa ketika membasuh wajah, itu semua ada doanya. Itu ada doanya. Makanya sekarang saya bilang kita ini sekarang kurang apik. Ya wudhu ya udah begitu aja. Paling banter ya baca bismillah gitu ya. Selebihnya doa-doa yang sebetulnya diajarkan oleh para ulama as-salafus sholih itu udah jarang yang bawa ya. Makanya saya tuh ketika lihat ada suatu tempat begitu, wah ini bagus ini, ya. Jadi digantungkan di tempat wudhu bacaan-bacaan doa yang berkaitan dengan apa namanya anggota-anggota wudhu. Karena kalau diterjemahkan tuh doanya bagus banget itu ya. Jadi ketika kita membasuh muka harapan kita apa? Ketika kita membasuh tangan harapan kita apa kepada Allah? Gitu. Ya, ini kan saat-saat yang apa? Termasuk saat-saat yang insya Allah ini tempat yang apa? Waktu yang mustajab. Karena kita sedang bersuci ya untuk melaksanakan sholat atau ibadah yang lain. Nah itu kita menerapkan bacaan-bacaan doa ketika berwudu. Ya, maka di sini apa? At-takallum bi kalamin nas ya, jadi ngobrol di saat berwudu ini hukumnya makruh. Walaupun kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan khilaful aula. Ya, jadi ada perbedaan masalah keutamaan ya. Yang keempat, rabi'an yang keempat, al-isti'anatu bil ghairi bila udrin. Meminta bantuan kepada orang lain tanpa adanya udzur syar'i. Ini makruh, ya. Jadi kita ini masih bisa wudu sendiri, ya. Tidak ada udzur, kemudian kita minta bantuan untuk diwudukan gitu. Ya. Entah diguyur atau bagaimana, ini namanya isti'anah. Mereka para ulama mendasarkan hal tersebut pada hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas, ya, di mana beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yakil tahurahu ila ahadin. Jadi Nabi itu enggak pernah mewakilkan bersucinya kepada seseorang. Ya, jadi ini menjadi landasan bahwa kalau kita wudu ya minta bantuan orang lain maka itu hukumnya makruh. Ya. Wa qad arafna anna tsabita fi sunnati jawazul muawanati fil wudu'i. Tetapi ya kita sudah tahu bahwa di dalam sunnah itu boleh untuk meminta bantuan ketika berwudu ya, tetapi itu hanya pada saat halatil udri, pada saat memang ada udzur. Kenapa? Li'anna darurat tubihul mahzurat. Jadi kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang tidak dibolehkan. Kalau kita sedang sakit, ya kita minta bantuan, ya artinya diwudukan, baik wudu dalam artian dibantu, dituangkan gitu air, atau memang kita nggak bisa wudu, kondisi sedang berbaring di rumah sakit atau di rumah, untuk wudu kita nggak mungkin, gitu ya, maka kita boleh minta bantuan kepada orang lain untuk minta diwudukan. Jadi yang basuh muka ya orang lain basuh muka kita. Yang membasuh tangan kita ya orang lain. Nah ini dalam kondisi macam itu ya nggak ada masalah ya. Kenapa? Itu kondisi darurat. Dalam kaidah usul fiqh ad-darurah tubihul mahdzura. Jadi kedaruratan itu membolehkan hal-hal yang terlarang. Khamisan, yang kelima, at-tawaddu'u fi mawdi'in najisin. Berwudu di tempat yang najis. Ya. Ini hukumnya makruh. Makanya kalau kita wudu di rumah kita, ya, di situ juga ada tempat untuk BAB, sangat mungkin di situ ada najis.
maka berwudu di tempat semacam itu hukumnya adalah makruh, ya, hukumnya adalah makruh. Makanya dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu ketika wudu ya harus pakai sendal. Itu. Ya, harus pakai sendal. Kenapa? Karena di tempat yang macam itu dikhawatirkan ada najis. Di dalam ulama mazhab Hambali ya itu harus pakai sendal begitu. Di sini dikatakan seperti itu, ya. Jadi harus menggunakan ya alas kaki. Kemudian yang keenam, masyhur raqabati bil ma'i, mengusap leher dengan air, itu makruh. Kadang ada orang wudu, nih diusap sini, ya itu makruh. Indal jumhur, menurut mayoritas ulama fikih ghairil Hanafiyah, selain ulama Hanafi, ya. Jadi ulama-ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan itu adalah makruh, ya. Bahkan kata Imam Nawawi bal huwa bid'ah, ya, kata beliau itu bid'ah. Wa kadzalika qala al-Malikiyah, begitupun pendapatnya ulama Maliki, innahu bid'atun makruhah, itu merupakan satu bid'ah yang dimakruhkan, ya. Kan kayak kemarin ada yang cerita di luar itu wudu tapi pakai lehernya diusap gitu, dimasah. Ini makruh seperti itu. Kemudian sabian yang ketujuh, mubalaghatus shaimi fil madmadati wal istinsyaqi makhafatan ayyubsida saumahu. Berlebihan, ya, berlebihan dalam berkumur dan memasukkan air ke hidung bagi orang yang berpuasa itu makruh, ya. Jadi kalau orang yang berpuasa lalu ketika berkumur dia mubalaghah, ya, sampai dia seperti mau menelan air gitu, ya, mengocok bagian-bagian sekitar sini, ya, atau ketika dia menarik terlalu masuk ke dalam air ke dalam hidung, itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Makhafatan ayyubsida saumahu, karena ditakuti, dikhawatirkan akan merusak puasanya, ya. Itu bisa batal puasanya kalau dia dalam berwudu ketika berkumur dan memasukkan air ke hidung atau istinsyak itu melakukan tindakan mubalaghah, ya. Kemudian thaminan yang kedelapan, tarku sunnatin min sunanil wudu'i, meninggalkan satu sunnah dari beberapa sunnah berwudu, ya. Ini makruh, ya. Yang kemarin yang kita bahas itu kalangan Syafi'iyah ada berapa? 30 yang sunnah, ya. Kalangan yang lain ada yang 17 dan sebagainya. Kalau satu ditinggalkan itu hukumnya makruh. Umpamanya kita wudu tanpa awalnya membasuh telapak tangan, gitu ya. Itu makruh, gitu ya. Kita wudu tapi tidak berkumur, itu makruh. Kita wudu kemudian tidak istinsyak, tidak memasukkan air ke hidung, itu makruh, ya. Kemudian kita tidak mengusap dua telinga, itu juga makruh. Jadi meninggalkan hal-hal yang disunnahkan itu adalah perbuatan yang makruh. Kemudian tasian yang ke-9, al-wudu bi fadli tuhuril mar'ati idza istaqallat bihi. Berwudu dengan menggunakan air wudu, ya, sisa air wudu yang digunakan perempuan. Idza istaqallat bihi, bila mana perempuan tersebut
berwudunya tersendiri. Nanti ada beda pendapat masalah ini nih, ya. Jadi kalau menurut kalangan Hanabilah itu kalau ada orang laki-laki, ya, dia berwudu dengan menggunakan air sisa dari wudunya perempuan, maka wudunya laki-laki tadi adalah makruh, ya. Tapi kalau laki-laki dan perempuan, ya, dia wudu bersama dalam satu wadah, itu tidak makruh, ya. Nah, ini mereka mengambil landasan dalilnya dalam satu hadis, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyatawaddu ar-rajulu bi fadli tuhuril mar'ah. Nabi melarang seorang laki-laki berwudu dengan menggunakan sisa dari air wudu yang digunakan perempuan, ya. Nah, ini hadis seperti itu, ya. Walaupun, ya, kata Wahbah, wa qala aktsarul ulama, mayoritas ulama mengatakan ya juzul wudu'u bihi lirrijali wan nisa'i. Boleh berwudu dengan air wudu yang merupakan sisa dari air wudu yang digunakan orang perempuan, ya. Ini berdasarkan hadis dari Imam Muslim di mana Abdullah ibnu Abbas mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi fadli wudu'i Maimunata. Nabi, ya, pernah melakukan ketika wudu itu menggunakan basuhan dengan air sisa dari apa yang digunakan oleh Maimunah, ya, oleh Maimunah itu. Jadi berarti apa? Di sini berbeda dengan pendapat yang pertama, ya, bahwa laki-laki yang berwudu dengan menggunakan air sisa dari wudunya kaum perempuan itu adalah makruh. Tapi berdasarkan hadis ini, ya, riwayat Imam Muslim, maka mayoritas ulama mengatakan tidak ada masalah, ya, bila laki-laki berwudu dengan menggunakan air sisa dari wudu perempuan, ya. Ini bukan air mustakmal, ya. Air yang memang perempuan menggunakan mungkin sebagian masih ada bisa dipakai, kemudian digunakan lagi oleh laki-laki. Ini bukan kaitan air yang mustakmal. Ini hanya air yang tersisa, ya, sudah digunakan sebagian, udah habis, masih tersisa, ya. Maka kalangan ulama Hanabilah mengatakan makruh menggunakan air wudu tersebut, ya. Tapi kalangan ulama-ulama yang lain, oh tidak. Ya, karena ada hadis lain, riwayat dari Imam Muslim, bahwa Nabi pernah berwudu menggunakan air wudu sisa dari wudunya Maimunah, ya. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, al-ma'us sakhinu wal ma'ul musyammasu, ya. Air yang panas dan air yang terjemur matahari, ya, terjemur matahari. Ini hukumnya makruh, ya. Qala Syafi'iyatu, ulama-ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan yukrahu tanzihan at-tathiru bima'i syadidis sukhuna wa syadidil burudah. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan bersuci, ya, dengan menggunakan air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, itu hukumnya adalah makruh, ya. Mungkin di sini lebih pada tinjauan kesehatan, ya. Jadi dianggap ini tidak sehat, gitu kan, ya. Berwudu dengan air yang panas itu tentunya tidak sehat, ya. Sama dengan berwudu dengan air yang sangat dingin, itu pun tidak sehat. Termasuk wal musyammasu, air yang terkena panas matahari, ya. Dan ulama fikih lebih kemudian membatasi kalau air tersebut ada dalam wadah yang terbuat dari besi atau tembaga, ya. Jadi kenapa? Karena ketika air yang ada dalam wadah besi, logam gitu, atau tembaga,
itu kalau terkena panas matahari maka akan muncul itu keluar ya dari unsur logam tadi sesuatu yang tidak sehat. Ya. Jadi kalau para ulama fikih dahulu mereka mengatakan apa? Li'annahu yurithul baros zonnan. Jadi mereka menduga kuat itulah yang menjadi penyebab terjadinya penyakit belang. Ya. Jadi bagian kulit itu rusak. Nah, mereka berpendapat bahwa itu karena ya menggunakan air yang terkena panas matahari. Ya. Entah zaman sekarang tinjauannya seperti apa. Jadi kalau ada fikih-fikih klasik itu pasti mereka itu mengatakan li'annau yurisul baros. Itu akan menyebabkan penyakit belang pada kulit kalau menggunakan air ya yang terkena panas matahari gitu ya, yang menggunakan wadah dari logam, besi dan tembaga atau kuningan, itu seperti itu. Nah ini para bapak dan ibu yang saya hormati ya, yang kita bahas terkait hal-hal yang dimakruhkan di saat berwudu ya, walaupun ini tidak mempengaruhi kesahan wudu kita ya, tapi secara etika ini menjadi penting ya, karena bagaimanapun ibadah yang kita lakukan itu akan jauh lebih sempurna kalau kita memperhatikan adab ya, etika dalam hal ibadah tersebut ya. Kemudian nanti insya Allah kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Dan ini akan banyak sekali perbedaan pendapat ya berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudu kita.